Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Bacotan Wibu. Dan ya udah lama banget gue nih ya nggak ngebacotin soal anime gitu loh. Dan ya dari kemarin storytelling mulu, entah itu storytelling, entah itu spoiler gitu kan, kayak Azure Waku atau ya waifu siapa ini gitu kan. Udah jarang banget lah gue ngebacotin soal anime gitu kan. Dan ya kali ini gue mau ngebacotin anime lagi. Dan sesuai judul gue mau ngebacotin DxD ya kan. Dan ya kenapa sih gitu loh gue suka sama High School DxD ya. Bukan High School DxD doang sih sebenarnya, tapi semua series yang satu universe nih ya sama High School DxD. Tapi kalau yang High School DxD Junior yang baru keluar tuh ya gue belum tahu karena gue belum baca juga. Dan gue yakin sih pasti ada aja gitu loh yang mikir kalau gue suka High School DxD ya karena ecchi dan haremnya itu ya. Harus gue akuin ya kan, waktu pertama kali gue jadi wibu mungkin sekitar tahun 2013 atau 2014an gitu kan ya. Gue suka sama High School DxD karena ecchi dan haremnya gitu loh. Tapi ya setelah gue benar-benar mengikuti cerita High School DxD sampai ke novelnya ya kan, itu gue jatuh cinta lah sama cerita High School DxD ini. Ya nggak High School DxD kayak gue bilang tadi, tapi ya universe dari High School DxD itu sendiri yang mengambil konsep dari berbagai mitologi yang dijadiin satu dalam satu cerita, yang membuat ceritanya itu bisa dibilang kompleks, bisa dibilang ya nggak terlalu kompleks juga, jadi ya masih ada di tengah-tengah gitu loh. Yang penting ya story-nya itu kayak nggak berasa kalau ini cerita ecchi dan harem pada umumnya gitu loh, karena emang bener-bener beda secara konsep cerita. Dan ya ini juga sih yang membuat gue jadi suka sama Fate series gitu kan, karena ya mitologinya itu. Tapi ya kesampingkan dulu masalah Fate series yang kapan-kapan bakal gue bahas nih ya soal Fate. Sekarang kita ya fokus aja dulu dengan alasan kenapa gue menyukai High School DxD. Yang pertama yang tadi gue bilang, karena konsep cerita mitologinya yang ya menurut gue agak cukup kompleks karena dijadiin satu dalam satu series. Selain masalah dari cerita mitologinya itu, apa sih alasan lain gitu loh? Gue bilang kalau cerita High School DxD ini cukup kompleks. Di mana letak kompleksnya ya kan? Padahal ya animenya lurus-lurus aja gitu loh. Dan ya kalau lu ngikutin animenya doang ya emang masih lurus doang, story-nya belum kemana-mana gitu. Tapi kalau sudah memasuki High School DxD season 5, kalau udah dapet nih ya season 5, baru itu bakal masuk ke bagian awal dari cerita High School DxD yang sebenarnya, karena itu bakal membahas soal jiwa makhluk hidup, perbedaan fisik dan perbedaan jiwa gitu loh. Jadi setiap makhluk hidup itu punya kondisi fisik dan kondisi jiwa yang berbeda-beda. Itu benar-benar dijabarin dengan cukup kompleks di High School DxD ini. Belum lagi masalah power scaling yang jelas banget ya kan di High School DxD. Perkembangan kekuatan dari setiap karakternya juga oke banget gitu. Karena jujur nih ya, High School DxD makin kesana itu kayak cerita seinen dan shonen yang digabung jadi satu. Karena setiap karakternya itu bakal mendapatkan developmentnya sendiri, entah itu kekuatan, entah itu sifat, ditambah ya cerita High School DxD sendiri yang makin kesana ada gore-nya, ada horornya gitu loh. Jadi ya bisa gue bilang ini gabungan antara seinen dan shonen gitu loh. Setelah itu cerita dari High School DxD bakal lebih kompleks lagi. Maksud gue setelah season 5 ya, itu ceritanya bakal jauh berkembang banget karena bakal ada banyak mitologi yang masuk dalam satu cerita kayak yang gue bilang tadi. Bahkan mitologi yang tidak terkenal sekalipun atau bahkan gak terlalu terkenal itu masuk gitu loh ke High School DxD, terutama pas perang besar nanti. Dan gak cuma mitologi, dari setiap mitologi tuh pasti ada 2 atau 3 karakter gitu loh yang masuk dalam cerita High School DxD ini. Yang intinya High School DxD bukan cerita yang dari awal kompleks gitu loh, tapi step by step, yang mana makin kesana ceritanya makin jadi lebih luas lagi lah. Sampai ya di bagian akhir dari cerita High School DxD itu multiverse dan time travel. Sedikit info ya, time travel di High School DxD itu soal anak-anaknya Issei yang nanti bakal balik ke masa lalu buat menyelamatkan salah satu ibu mereka lah yang ya terkena suatu masalah gitu kan dari antagonis di masa depan. Terus gue suka juga nih sama konsep kekuatan MC-nya itu di High School DxD. Ya siapa lagi kalau bukan Issei yang from zero to hero. Tapi ya sampai sekarang Issei itu ya belum jadi yang terkuat gitu loh di antara semua karakter High School DxD, yang alasannya udah dikasih tahu sejak awal gitu loh. Dan beberapa karakter di High School DxD yang lebih OP dari Issei ini punya seriesnya tersendiri gitu loh, yang ya setiap MC dari series itu punya sifat yang beda-beda.
Kalau lu mau melihat MC yang modelan cowok friendly, yang bisa bergaul sama siapa aja gitu kan, nggak minim ekspresi, nggak mesum, banyak adegan romance, dan ya lu bisa melihat Valley yang menjadi bocil kematian, ya lu bisa melihat cerita dari Slash Dog yang MC-nya adalah Tobio Ikuse yang ya merupakan salah satu manusia terkuat yang ada di High School DxD, yang bahkan Issei kalau one on one sama Tobio belum tentu menang gitu loh. Terus lu mau lihat nih ya MC yang cool, gamer tapi atletis, ya lu bisa lihat series Denpachi yang MC-nya adalah Mitsuya Kanzaki. Atau ya kalau lu mau lihat MC yang penuh wibawa, pinter dan cerita romance yang kental gitu kan ala Romeo Juliet, lu bisa lihat High School DxD Zero yang MC-nya adalah Sir Z, kakaknya Rias Gremory. Atau ya kalau lu mau lihat MC yang bisa dibilang agak sus gitu kan, yang mukanya agak gimana gitu kan, kayak orang-orang licik padahal dia bukan orang licik, yang ya di salah satu malaikat, ya lu bisa lah melihat seriesnya Dulio Gesualdo yang sekarang sih ya belum ada seriesnya, tapi ya udah direncanakan kalau Dulio ini bakal dapat seriesnya tersendiri. Atau ya kalau lu mau lihat MC cewek samurai gitu kan ala-ala Raiden Shogun dari Genshin Impact, ya lu bisa lihat High School DxD Junior yang ya MC-nya keturunan Musashi Miyamoto, yang mana ya High School DxD Junior ini baru keluar belakangan ini. Jadi ya baru volume 1 sih seingat gue. Yang ya secara konsep harusnya dari sini lu pada tahu lah kalau High School DxD itu mirip kayak Marvel atau DC yang punya banyak series tapi masih satu universe. Nah, hal lain yang gue suka dari High School DxD ini nggak cuma MC doang yang punya cewek dan punya harem, tapi karakter lainnya juga dapat gitu loh. Ya emang nggak semuanya ngeharem, tapi semua karakter cowok itu pada dapat porsinya masing-masing. Ambil contoh kayak Valley, Kiba, Saji, Tobio, Kanzaki, dan karakter-karakter lainnya itu dapat jatah mereka masing-masing. Punya cewek masing-masing lah ya. Nggak ngejomblo gitu loh. Jadi ngelihatnya kayak adem gitu kan. Nggak cuma MC-nya doang gitu loh. Nggak, oh semua cewek punya MC. Tentu saja lu tidak akan melihat itu di High School DxD. Karena ya nggak semua cewek buat Issei gitu. Yang intinya ya ceritanya itu balance lah buat gua ya kan. Nggak apa-apa MC, nggak apa-apa MC. Lah perang besar selesai aja kan bukan gara-gara Issei gitu loh. Melainkan ya karena seseorang gitu kan. Issei cuma jadi salah satu, bisa dibilang apa ya, pion yang sangat berguna dalam perang itulah. Terus development setiap karakter juga nggak berasa maksa banget gitu loh. Apalagi ya kalau lu ngikutin semua series High School DxD ya lu bakal tahu lah development dari setiap karakternya itu kelihatan banget. Terutama si Tobio sama Valley, terus juga si Sir Z, terus Gravy, ya lu bakal ngeliat banget gitu loh development mereka yang benar-benar nggak maksa gitu. Dan menurut gue secara pribadi ya kan, harem di High School DxD itu ya sama, nggak maksa juga gitu. Karena ya setiap karakter di High School DxD itu punya alasan tersendiri kenapa mereka bisa suka sama cowok-cowok tertentu. Bukan yang dari awal udah kelepek-kelepek bucin gitu kan. Contohnya ya Rias atau Akeno yang awalnya mendekati Issei karena ya pengen memanfaatkan Issei biar mereka, atau lebih tepatnya Rias ya kan, itu bisa bebas dari pertunangannya dengan Riser. Jadi ya awalnya Issei cuma dimanfaatin doang gitu loh. Tapi ya mereka malah berakhir bucin dengan Issei dengan alasan yang berbeda lagi loh. Rias ya karena dia telah diselamatin, sedangkan Akeno karena ya Issei benar-benar peduli gitu loh. Mengulik masa lalu Akeno, mencari letak kesalahannya di mana, ya lu bakal melihat itu lantar. Terus yang gue suka juga ya kan dari High School DxD itu beberapa villain yang ada di High School DxD ini. Ada yang jahat karena emang bener-bener jahat aja gitu kan. Gak ada alasan khususnya gitu loh. Terus ada yang karena dia punya kelainan jiwa gitu kan. Ada yang karena siskon juga. Ada yang karena masalah di masa lalunya. Ada yang karena ya emang sange aja gitu kan. Dan ya masih banyak lagi lah. Jadi ya sifat villain yang ada di High School DxD itu beragam banget lah. Terus satu hal juga nih ya yang gue suka banget di High School DxD, ya walaupun High School DxD itu seriesnya harem dan ecchi ya kan, villain cewek yang ada di High School DxD kalau mati ya tetap mati. Bahkan di animenya aja udah ditampilin beberapa kali karakter cewek di High School DxD mati. Nggak ada tuh yang namanya, oh karena dia cewek selamatin lah jadi haremnya MC. Oh tentu tidak, di High School DxD tidak ada seperti itu. Yang ya coba aja lu bandingin sama series harem atau ecchi lainnya yang kalau villainnya cowok itu dibunuh, kalau cewek yang nggak dibunuh dan malah jadi bagian dari haremnya si MC. Nah lu bisa lihat itu di season satunya yang dimana ya nasibnya Reynare atau Fallen Angel yang membunuh Issei ya mati di tangan Rias. Terus beberapa cewek juga mati gitu loh di season 2-nya, dan season satunya juga. Di season 3 juga
kayaknya ada deh beberapa cewek yang mati seingat gue ya. Dan hal terakhir yang gue suka ya drama yang ada di High School DxD. Di animenya emang belum sampai sih, tapi ya nanti bakal ada nih drama soal Issei yang bukan lagi manusia, drama antara Issei sama kedua orang tuanya. Terus lu juga bakal melihat drama Akeno yang dimana dramanya Akeno lu tuh bakal melihat lagunya Iwan Fals gitu loh, yang anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Lu bener-bener bakal melihat kehidupan Akeno yang buset dah struggle banget asli. Ini bener-bener drama yang kayak anjir nih beneran anime ecchi harem kayak gini gitu. Lu bakal mikir kayak gitu kalau sampai drama-drama di High School DxD dimasukin semua, asli dah. Dan satu lagi ya kan yang gue suka, ya udah pasti karena waifunya, nggak bisa dipungkiri dong. Waifu di High School DxD jadi faktor yang penting juga. Apalagi ya Gravia sama Sona Citri, dua waifu idaman gue yang ada di High School DxD. Dan ya kayaknya sih itu udah cukup ya kan untuk menyebutkan poin-poin alasan kenapa gue menyukai High School DxD. Dan ya dari tadi yang gue bilang nih yang gue suka doang gitu loh. Kayak nggak objektif banget ya. Pasti ada lah hal yang gak gue sukai gitu kan dari High School DxD. Karena nggak mungkin ya kan cerita dari High School DxD ini nggak ada kekurangannya. Apalagi di mata gue gitu loh, yang biasanya melihat suatu cerita dengan cukup objektif lah. Pertama kayaknya udah jelas ya hal yang tidak gue sukai. Dan ya lu semua juga udah pada tahu lah. Karena ya harusnya ini sama kayak beberapa orang juga, yaitu sifat mesumnya Issei yang berlebihan. Asli itu gue nggak suka banget. Sampai gue ke tahap enek gitu loh. Tapi ya gue tahan-tahan aja. Karena ya emang gue suka banget gitu loh sama cerita-cerita mitologi yang untung aja ya setelah season 4 nanti cerita High School DxD season 4, season 5. Setelah season 5 nanti cerita High School DxD itu bakal jadi shounen dan seinen banget. Dan mesumnya Issei itu bakal berkurang. Yang intinya yang gak separah dulu lah. Yang bisa dibilang proses pendewasannya Issei itu bakal terjadi setelah season 5 nanti. Tapi ya kalau disuruh milih MC ya kan, gue bakal milih Vali atau Tobio sih, yang kayaknya bakal lebih asik dan apa ya, komedi di Slash Dog juga nggak garing-garing banget gitu loh. Dan kalau masuk horor ya horor banget, bahkan ya ada gore-nya juga gitu loh di Slash Dog itu. Walaupun ya nanti High School DxD juga bakal ngarah ke horor dan gore juga sih pas perang besar dengan salah satu karakter yang bener-bener kagak bisa dibunuh. Terus hal kedua yang gak gue suka dari High School DxD ya beberapa tekniknya Issei yang udah terlanjur make konsep opai. Sumpah gue agak enek gitu kan sama teknik-teknik itu. Tapi ya mau gimana, udah terlanjur pakai teknik opai gitu loh. Dan ya gue juga udah udah ngikutin ceritanya sedalam itu. Dan ya gue juga udah terlanjur suka banget sama konsep mitologi dan konsep cerita yang ada di High School DxD ini. Jadi ya menurut gue teknik dari Issei ini yang masih berhubungan dengan opai masih bisa gue kesampingkan lah. Ya intinya sih sama aja karena kemesumannya Issei juga gitu loh. Yang sebenarnya gue gak ada masalah gitu kan dengan cerita ecchi seperti ini. Tapi khusus buat Issei ini terlalu berlebihan aja menurut gue. Dan ya maklum juga sih karena pada tahun novel High School DxD rilis itu yang laku ya novel, game, manga, anime ya dengan MC yang mesum atau hoki akan kemesumannya itu gitu loh. Contohnya ya Tolofru dan yang sejenisnya itu yang ya rilis bersamaan dengan High School DxD. Karena ya sebelum High School DxD rilis itu ada Slash Dog duluan tuh yang rilis dengan sifat MC yang tadi gue bilang tuh, yang MC-nya Tobio Ikuse gitu loh. Tapi ya nggak laku gitu loh MC dengan Tobio Ikuse. Dan konsep dari Slash Dog itu masih dipakai di High School DxD tapi MC-nya dirubah jadi Issei yang sifatnya kayak gitu kan. Dan ya malah High School DxD gitu loh yang lebih laku dibandingkan Slash Dog. Tapi semakin kesini ya kan MC modelan Issei ini malah yang gak laku. Dan MC modelan Tobio ini yang jadi lebih laku gitu loh. Makanya ya Slash Dog itu di remake gitu kan. Tapi ya gak banyak dirubah. Terus juga ya sifat Issei yang pelan-pelan dirubah. Walaupun ya mesumnya ada tapi gak se-over dulu. Yang intinya sih ya karena saat itu yang laku MC modelan Issei, makanya ya High School DxD MC-nya ya punya sifat seperti itu gitu. Kayaknya sih ya dua hal itu doang ya yang gak gue sukai dari High School DxD, yaitu ya sifat mesumnya Issei yang menurut gue agak berlebihan aja gitu kan. Yang ya sisanya sih gak ada masalah. Mungkin. Dan ya cukup sampai di sini ya soal bacotan High School DxD ini. Tapi ya sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Yang pertama ada dari Doni, kopi Malming. Yo, kopi dulu bang. Thank you ya Doni.
Terus kedua dari Siwir. Bang, lanjut SKSD dong. Gua rek Gojo atau enggak Kakashi. SKSD 2 karakter dari anime shounen ya. Aduh. Jujur gue males banget sih sebenarnya bahas anime shounen tuh ya. Karena akhir-akhir ini tuh gue udah jarang mengikuti anime shounen, manga shounen gitu. Udah cukup lama gue tidak mengikuti yang pure shonen kayak gitu ya. Kayak nggak ada suatu bumbu lainnya gitu loh di dalam cerita itulah, intinya kayak gitu. Kayak ya mungkin nanti bakal gue bahas kali, mungkin ya kalau gue punya niatan tertentu gitu loh. Soalnya untuk sekarang gue nggak terlalu deep banget nih di anime-anime shonen ya. Jujur kasihan aja, gue cuma tahu spoilernya doang nih, nggak bener-bener baca manganya gitu loh. Dan ya itu aja sih buat orang yang telah donate di Saweria gua. Dan sekarang gue mau bacain beberapa komen nih di video-video sebelumnya ya. Pertama dari Sasajima Kyoya. Bang, kok nggak lanjutin cerita Pangeran Naga yang transit ke bumi, bang? Bukannya gue nggak mau lanjut ya. Jujur gue sih itu masih mau lanjut, tapi ya berhubung keseharian saya butuh uang ya, butuh cuan, jadi ya tidak bisa saya lanjut lah. Kayak ada beberapa hal yang iya harus menjadi prioritas gitu loh. Ada beberapa hal yang harus dikesampingkan, termasuk ya soal cerita Tiga Naga itu ya, selama ada donasi mungkin gue bakal lanjut ya. Tapi kalau nggak ada ya udah gitu loh. Karena jujur aja dari cerita itu gue nggak bisa ambil dari AdSense gitu. Kedua dari Jaka. Bang, tolong bahas Sigma sama Iota dari game Shadow Garden. Oke, nanti gue bakal bahas mungkin di next pembahasan. Gue bakal bahas Iota sama si Sigma ya. Mungkin di next pembahasan atau mungkin 2 video selanjutnya. Intinya pasti bakal gue bahas Iota sama Sigma, berhubung kedua karakter itu benar-benar baru muncul kan di game Shadow Garden. Yang mungkin aja ada beberapa orang yang main gamenya tapi nggak paham sama alur ceritanya. Atau mungkin ya ada orang yang gak main gamenya gitu tapi pengen tahu soal Sigma sama Iota ini yang muncul di dalam game Shadow Garden. Selanjutnya dari Arya. Alasannya Oscar dikutuk kenapa ya? Aku nggak paham. Ini dari anime memory nih komennya nih. Kalau ditanya alasan kenapa Oscar itu dikutuk sama emaknya, ya gara-gara emaknya dendam ke Oscar. Soalnya anaknya si neneknya itu kok emaknya ya. Neneknya Oscar itu dendam tuh ke Oscar dikarenakan ya kan emaknya Oscar meninggal di ya salah satu penyebabnya Oscar lah. Jadi neneknya itu punya dendam gitulah ke Oscar. Dan terakhir dari Litzbeck Kun. Min, kapan novel Makotonya? Udah bosen nih nungguin. Gimana ya? Gue mau bahas novel dari Tsukimichi juga udah ya 2 video lagi juga udah kelar gitu loh novelnya. Dalam artian novelnya kan benar-benar hiatus. Sebenarnya itu alasan gue males lanjutin rangkuman WN dari Tsukimichi itu karena novelnya sendiri hiatus. Web novelnya ya, kalau light novelnya sih masih lanjut, cuma masih ketinggalan nih dari web novelnya, yang dimana light novelnya lagi mengejar web novelnya itu. Jadi ya mungkin gue bakal nunggu light novelnya aja baru gue lanjut, biar biar enak lah ngelanjutinnya ya. Karena kalau cuma 2 video cepret, abis itu udah hiatus. Nah, mungkin gue bakal bikin, cuma ya nanti-nantilah, mungkin nunggu season 3-nya. Maybe. Dan ya itu aja sih buat beberapa komen-komen dari YouTube gua ya. Dan ya itu aja sih beberapa komen dari video-video sebelumnya. Yang kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulislah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu, kok cukup buat nekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.